Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di
Shalom guys. Ya. Balik lagi kita akan memberikan pengumuman yang pertama. So guys, pengumuman yang pertama, minggu depan kita bakal tetap ibadah online youth seperti biasa. Pengumuman yang kedua, Kita akan memberikan persembahan bisa dikirim melalui transfer Bank BCA, GoPay dan juga OVO. Nah, semuanya stay di rumah aja ya, karena kita harus dukung program pemerintah nih. Yes. Buat menghambat COVID-19 ini. Jadi, semuanya stay safe. stay home. Stay healthy. Oke teman-teman, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan hari ini. Sekarang kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk persembahan ini menjadi persembahan yang agung dan mulia di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. Harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Aku memuji-muji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan hati Kepadamu Tuhan, tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. semua harta dan indahnya dunia,
Shalom anak muda dimanapun berada saat ini. Anda luar biasa, hari Minggu tetap ibadah sama Tuhan walaupun harus di rumah karena physical distancing. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhannya, sedikit ada interaktifnya nih. Nah, karena itu kita bisa siapkan kertas dan pulpen karena kita akan ada kegiatan menggambar dan sedikit menulis untuk kita bisa lebih memahami firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini tentang Youth with a Vision. Visi adalah suatu kemampuan untuk menggambarkan secara detail tentang masa depan kita. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan tentang visi. Di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, teruna-teruna di dalam Alkitab kita itu artinya adalah anak-anak muda, youth ya. Lalu bicara soal penglihatan-penglihatan dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan vision. Nah, mimpi itu dreams. Nah guys, yuk kita mau coba mulai siapkan kertas dan pulpennya, kita akan mulai sedikit menggambar. Nah, dimulai dengan kita mau gambar nih seperti ini. Ya, kita gambar ya. Jadi kalau kita ada kertas, saya gambarkan dulu, mungkin ini ada kertas A4 bisa dilipat dua seperti ini. Lalu bisa gambar seperti awan ini di atas ya. Lalu juga bikin garis horizontal seperti ini, jangan lurus, sedikit elips, agak sedikit melengkung seperti ini. Dikasih jarak atas bawahnya. Nah, oke, bisa sudah dimulai di gambarnya. Nah, saya mau ajak semua kita untuk tulis my visions di dalam gambar awan ini. Tadi kita udah baca firman Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada anak-anak muda untuk bisa melihat masa depannya, untuk melihat hari yang akan datang. Nah, ini suatu karunia yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Jadi kalau anak-anak muda itu harusnya nggak galau, nggak khawatir, dan kita juga tetap semangat bahwa waktu kita melihat masa depan kita itu pasti baik di dalam Tuhan, amin. Karena itu saya menantang nih setiap anak-anak muda yang menyaksikan ibadah online ini untuk berani menulis mimpi yang paling luar biasa, angan-anganmu yang paling luar biasa tentang masa depanmu di dalam gambar awan ini. Oke ya, nah bisa dengan gambar atau bisa juga dengan tulisan. Kalau gambar bisa kan pakai simbol-simbol. Kita kayak baik zaman dulu lagi ya. Kalau zaman prasejarah kita lihat di gua-gua orang menulisnya dengan simbol-simbol. Sekarang dunia udah berbalik lagi, nggak tulis dengan kata-kata, dengan kalimat, tapi mulai dengan simbol-simbol. Ya, ada pepatah yang bilang picture tell 1,000 words. Oke, bisa dimulai ya gambar. Nah, kalau belum bisa menulis, kita mau lihat firman Tuhan sebentar. Dari Mazmur 37 ayat keempat, firman Tuhan bilang begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan pengen anak-anaknya itu sukacita, Tuhan pengen anak-anaknya itu bergembira. Karena apa? Sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan pengen kasih loh sebenarnya apa yang diinginkan oleh hati kita. Nah, bahasa Inggrisnya lebih luar biasa lagi nih. Di dalam Message Bible bilang keep company with God, getting on the best. Karena itu saya mau tantang mimpi yang paling bisa kau bayangkan tentang masa depanmu. Nah, ditulis gambar atau ditulis di seperti ini. Oke, karena Tuhan bilang get it on the best yang kamu bisa bayangkan, bisa tulis. Nah, oke, bisa dimulai. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa susah ngebayangin atau kesulitan untuk menggambarkan, nggak usah khawatir, kalian nggak sendiri, banyak juga orang yang mengalami seperti ini.
Banyak orang, kita nggak kekurangan contoh orang-orang yang kesulitan untuk membayangkan masa depannya. Membayangkan apa sih saya akan ke depan, mau masa depan yang baik atau masa depannya yang suram nih. Nah tetapi kita udah baca firman Tuhan tadi, saya mau ajak kita memberanikan diri untuk melihat hal-hal yang baik. Oke, nah kita mungkin ada contoh nih, kalau pakai simbol ya kan, kalau saya ingin misalnya memenangkan sesuatu, misalnya ya, saya ingin meraih sesuatu, saya pengen bisa sesuatu, nah saya kasih simbol dengan piala. Atau yang pengen, saya pengen nih ngalamin pemulihan di keluarga, saya pengen balik lagi kepada orang tua, gue pengen baikan lagi sama bokap gue pengen baikan lagi sama nyokap gue, sama adik gue, boleh ditulis aja, apa aja yang kalian bisa bayangkan, yang kalian inginkan di hati. Atau ini luar biasa lagi, wah saya pengen melayani Tuhan, wah luar biasa, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Atau gue pengen punya pesawat terbang, hari gini guys punya mobil macet, ya enggak? Kenapa makanya ini saya taruh gambar pesawat terbang, karena saya mau ajak setiap kita juga berani untuk bermimpi besar bersama-sama dengan Tuhan. Lihat, get it on the best, kata firman Tuhan. Oke, mulai digambar atau mulai dituliskan yang paling the most kalian inginkan dalam hati kalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada waktu kita ngerasa sulit, ngerasa susah untuk membayangkan tentang masa depan kita di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar nih, hal apa saja sih yang membuat kita kehilangan mimpi di dalam Tuhan? Hal apa aja sih yang kita ngerasa mungkin takut untuk melihat masa depan? Hal-hal apa saja yang membuat kita sepertinya, kayaknya gak peduli, udahlah jalanin aja hari-hari kita deh. Kayaknya kita begitu pesimis dalam hidup. Nah, memang ada beberapa hal yang disebut dengan vision killer. Nah, kita mau belajar nih, hal-hal apa saja yang bisa membunuh dari visi kita. Nah, yang pertama, oke guys, balik lagi ke kertas kita ya dengan gambar tadi. Setelah udah ditulis di atasnya tadi, seperti tulis. Nah, vision killer yang pertama adalah, rasa bersalah. Nah, bisa kalian juga gambarkan seperti ini, seperti gambar akar gitu ya. Kalian bisa gambar di kertas, digambar seperti ini, lalu ditulis rasa bersalah. Ikutin aja yang ada di screen ini, ya. Oke, sana. Nah guys, kita lihat bahwa rasa bersalah membuat banyak anak muda nggak berani bermimpi besar di dalam Tuhan. Banyak anak muda menjadi khawatir dengan hidupnya. Dari rasa bersalah, dari perasaan nggak layak, kayaknya Tuhan jauh deh dari gua. Kayaknya orang-orang mah hidupnya enak ya, hidup gua kok nggak enak banget begitu. Kayak kok hidup gua gini banget, kenapa gua ada di keluarga yang seperti ini, kenapa sekolah gua mesti seperti ini. Kenapa sih? Terus kita juga ngerasa kalau ada teman-temannya yang mungkin yang ajak kalian untuk ikut ke gereja atau kalian untuk ikut dalam kelompok tumbuh, lalu kalian ngerasa kayaknya belum waktunya deh, mungkin nggak sekarang. Guys, hati-hati, itu salah satu indikatornya bahwa rasa bersalah itu membuat kita nggak berani untuk melihat masa depan. Nah, yuk kita lihat lagi dampak dari rasa bersalah itu. Nah, dampak dari rasa bersalah itu yang pertama kita lihat bahwa sepertinya kita hidup bersembunyi. Kenapa kita jadi seperti tersembunyi? Karena kita ngerasa, ini perasaan kita loh guys, perasaan kita seperti terpisah dengan Tuhan. Padahal Tuhan, firman Tuhan bilang, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Orang Tuhan Yesus saja menamakan dirinya Immanuel. Tahu kan guys arti dari Immanuel? Allah beserta kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Nah, rasa bersalah itu, perasaan kita itu yang membuat kita ngerasa terpisah dengan Tuhan. Lalu yang kedua, seringkali kita hidup seperti memakai topeng. Kita nggak puas dengan keberadaan diri kita. Kita ngerasa hidup kita tuh kayaknya kurang aja begitu. Akhirnya kita harus pakai topeng. Misalnya, kita nggak berani lihat masa depan karena kita pikir, mungkin saya nggak punya sesuatu,
saya nggak bisa sesuatu gitu. Sehingga kita harus berperilaku sedemikian rupa, atau mungkin kita harus memakai sesuatu untuk menutupi segala kekurangan kita supaya kita bisa diterima di lingkungan kita. Nah, yang ketiga dari dampak dari rasa takut itu adalah, lihat, rasa bersalah ini melahirkan dosa, guys. Jadi bukan berdosa dulu baru merasa bersalah, tetapi seringkali kita udah kalah duluan. Iblis menyerang pikiran kita, menyerang perasaan kita dengan rasa bersalah yang sedemikian rupa. Nah, guys, ini hati-hati. Rasa bersalah ini memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, yuk kita lihat apa kata firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menang dari rasa bersalah ini. Nah, firman Tuhan di Roma 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Guys, hari ini kalian dengar kabar gembira dari firman Tuhan, bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Dia nggak akan meninggalkan kita, dia nggak akan membuang kita karena masa lalu kita, atau karena hari ini, tetapi respon kita kepada Tuhan, kalau kita mau balik lagi kepada Tuhan, hari ini juga Tuhan akan terima kita, Tuhan akan ampuni segala dosa kita, dia akan pulihkan kita. Nah, guys, kita akan lanjut baca lagi firman Tuhan. Di sini kita akan lihat janji Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ini akan mengubahkan hidup kalian. Yuk kita lihat sama-sama firman Tuhan dari Roma 8 ayat 11 sampai 12. Apa yang terjadi kalau kita balik ke jalan Tuhan? Apa yang terjadi kalau kita mau buka hati buat Tuhan? Demikianlah firman Tuhan dari Roma 8 ayat 11 sampai 12. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Guys, ini yang luar biasa. Pada waktu kita datang sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, maka saat itu juga, saya ulangi sekali lagi, saat itu juga kita dipulihkan sama Tuhan dan status kita disebut sebagai anak Allah. Nggak peduli masa lalu kita, nggak peduli apa yang sudah kita buat sama Tuhan, kayaknya too good to be truth ya, tapi itulah kasih Tuhan sama kita. Nah, sebagai anak Allah kita sebagai anak Allah kita disebut juga sebagai ahli waris kerajaan Tuhan. Apa sih maksudnya ahli waris? Alkitab bilang begini, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, guys. Kita dipanggil anak-anak Allah dan kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kita, bukan masa depan yang dengan kecelakaan. Jadi kalau misalnya nih kita ngebayangin atau kita dengar tentang masa depan kita, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas, saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah mengatakan dan Tuhan nggak pernah menyediakan masa depan yang buruk. Tuhan selalu bilang, Tuhan selalu kasih yang terbaik, dan Tuhan bilang bahwa kita berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa, guys. Nah, yuk kita lebih lanjut lagi. Tadi kita belajar, udah tulis ya tadi, udah lihat, kita tulis yang rasa bersalah. Nah, nanti setelah firman Tuhan ini, kalian bisa lanjutkan, boleh tulis yuk ada rasa bersalah apa aja, kalian bisa tulis di kertas tadi, ditulis gitu ya. Nanti kita akan doakan rasa bersalah ini supaya hilang dari kehidupan kita. Oke, yang kedua, vision killer yang kedua. Apa sih vision killer yang kedua? Nah, boleh dibikin akarnya seperti ini lagi. Kita tulis takut. Yang pertama rasa bersalah, yang kedua takut. Takut membuat kita nggak berani melihat masa depan. Kita jalannya nunduk aja gitu ya. Orang-orang ngomongin gua mau begini, gua mau begitu, kita bilang aduh siapa sih gua gitu ya. Nanti uangnya gimana? Nanti orang tua dukung nggak? Nanti gua lolos ujiannya nggak? Kita mengkhawatirkan begitu banyak hal, dan rasa khawatir itu membuat kita berhenti berjalan, membuat kita berhenti dan kita nggak meraih masa depan kita. Guys,
Saya mau bagikan tentang apa bedanya pengharapan dengan cemas. Dua-duanya berbicara soal masa depan. Rasa cemas atau rasa takut adalah kemampuan manusia untuk melihat masa depan juga, sama ya. Tetapi masa depan yang dibayangkan adalah tadi ada kengerian di sana, ada ketidakmampuan di sana, kita melihat ada kekurangan di sana. Kita melihatnya dengan hal-hal yang negatif. Nah, hal itu ketika kemampuan kita untuk melihat masa depan, tapi dengan cara seperti itu membuahkan yang namanya ketakutan. Nah, tapi kemampuan kita untuk melihat masa depan dengan keberanian, buahnya berbeda. Masa depan dengan kita lihat bahwa Tuhan pasti tolong saya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik, nanti ada jalan Tuhan yang dibukakan, orang tua saya diberkati, segala Tuhan sanggup ubahkan segala sesuatunya. Lihat guys, pada waktu kita melihat masa depan dengan seperti itu, ada pengharapan. Nah, kita lihat yuk, balik lagi kita lihat tadi, udah tulis ya, udah nih rasa takut. Nah, kita mau lihat yuk introspeksi diri kira-kira ciri-ciri hidup di dalam ketakutan. Ada gak sih ciri-ciri itu dalam kehidupan kita? Nih yang pertama ada rasa cemas. Rasa cemas itu menimbulkan rasa tidak aman. Kita khawatir, takut gitu ya. Nanti begini, nanti begitu. Kita hidup di dalam kagetan seperti itu ya. Mungkin jadi latah seperti itu. Lalu gini, tidak pernah puas atau menuntut. Kita ngerasa kalau ini juga hidup di dalam dunia itu selalu menuntut. Contohnya begini, kita mungkin baru bisa diajak berteman atau mungkin kita masuk dalam suatu kelompok kalau misalnya kamu punya sesuatu barang yang bagus, kamu punya keahlian tertentu, kamu harus punya uang dalam jumlah tertentu, kamu harus mungkin pergi kemana untuk terhidup. Nah lihat, dunia menuntut mesti ada dulu baru kita diterima. Dan kondisi ini tinggal di dalam diri kita sehingga tanpa kita sadari kita juga menjadi orang-orang yang menuntut, gak pernah puas. Nah lihat, ini juga dasarnya adalah ketakutan. Lihat yang kedua lagi juga begini, kita menuntut orang untuk memahami kita. Kita seringkali menyalahkan orang. Kita nggak melihat diri kita. Kalau ada satu kejadian, ini gara-gara papa saya sih, ini gara-gara gurunya nggak bisa jelasin, ini gara-gara teman saya berisik banget, ini gara-gara mungkin laptop saya lemot, ini karena HP gua nggak bagus. Seringkali kita mengatakan hal seperti itu. Nah, saudara, guys, ini ciri-ciri hidup di dalam ketakutan. Lalu menjadi defensif, nggak bisa dinasehatin, ngeyel, ngegas. Nah yuk kita kalau cek, kita ada yang seperti itu gak sih gitu ya. Lalu yang ketiga nih, menjauh, gak mau terbuka, tidak mau jujur, tidak menghargai hubungan. Jadi kalau misalnya ada konflik dengan temen, gak apa-apa deh, gue gak temenan lagi sama lu, banyak kok orang lain. Kita gak pernah menghargai orang-orang yang bekerja keras buat kita. Kita seringkali juga mungkin biarinlah orang tua gue, kita nggak pernah menghargai orang-orang yang mungkin sudah berkorban buat kita hal-hal seperti itu remeh. Nah guys, hati-hati, kondisi seperti ini mempengaruhi kita untuk masa depan kita. Karena kita nggak mungkin masuk ke masa depan dengan suatu kondisi yang terus menuntut. Karena situasinya guys, di dunia ini semuanya memang terbatas. Kan kita juga udah belajar di prinsip ekonomi kan, bahwa bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang terbatas dengan pengeluaran yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Di dalam dunia ini semua terbatas, bahan baku terbatas, waktu terbatas. Jadi kalau kita terus menuntut, maka kita hidup di dalam kecemasan, nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini akar dari takut. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang takut? Nah, tadi kita kan sudah
saya udah jelasin tadi bahwa sama-sama melihat masa depan, tapi kalau masa depan dibayangkan dengan yang buruk, maka buahnya ketakutan. Tapi kalau kita melihat masa depan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Nah, firman Tuhan di Ayub pasal 3 ayat yang kedua berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Guys, jadi semua dimulai dari pikiran kita. Kalau kita berpikir sesuatu yang buruk, maka tanpa kita sadari tubuh kita, reaksi hidup kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena itu firman Tuhan juga ajar kepada kita, karena itu pikirkanlah semua hal yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang berkenan. Kita disuruh membayangkan hal-hal yang baik. Nah, kalau susah, kalau saya kok nggak bisa begitu ya, kayak pikiran saya tuh isinya toksik semua gitu ya, negatif dulu. Nah, kita akan berdoa setelah ini supaya Tuhan jamah kalian, Tuhan ubahkan hati dan Tuhan ubahkan pikiran kita. Nah, kalau kita lanjut lagi di Yesaya 41 ayat 10. Nah, ini kabar baiknya buat kalian yang takut. Ada yang takut mungkin keluar malam ya, takut ke kamar mandi, takut kalau kamarnya gelap. Rasa takut apapun itu, nah kita mau lihat janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini luar biasa. Tuhan bilang jangan takut, kenapa? Tuhan menyertai kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan bilang, gak ada di muka bumi ini yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Mau penyakit, mau perang, mau keadaan susah, bahkan mau ada kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa disebutkan namanya, kata firman Tuhan, itu gak akan bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Wah, Tuhan kita baik banget, Tuhan kita luar biasa banget. Dia mau menyertai kita dari hari ini sampai kita ngalamin pemenuhan janji Tuhan. Tuhan bilang jangan bimbang. Saya lanjut ya. Aku akan meneguhkan, luar biasa kan? Bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Guys, Tuhan pegang kita loh. Tuhan gak lepas kita begitu aja, lalu mungkin kita ngalamin kejedot, kita ngalamin banyak hal. Tapi janji Tuhan tuh pegang tangan kita, dan ini luar biasanya. Tuhan bilang kemenangan udah ada bersama-sama dengan kita. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah yang ketiga, akar yang vision killer yang ketiga apa sih? Nih, kita gambar lagi akar yang ketiga, lalu kita tulis ya, keangkuhan atau kesombongan. Ini 3 hal, ada rasa bersalah, takut, keangkuhan dan kesombongan. Ternyata keangkuhan dan kesombongan itu bisa membunuh masa depan kita. Itu bisa menghancurkan masa depan kita. Nah, firman Tuhan di Amsal 16 ayat yang 18 bilang begini. Kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi guys, kalau orang yang hidupnya hancur itu enggak tiba-tiba. Pasti ada sebab di awalnya. Orang yang mungkin ngalamin kejatuhan itu juga nggak tiba-tiba, pasti ada awalnya. Nah firman Tuhan ajar kita siang hari ini, awalnya apa sih? Awal dari kehancuran adalah kecongkakan. Jadi hati-hati guys, dengan congkak, hati-hati dengan tinggi hati. Karena orang yang jatuh awalnya pasti dia tinggi hati. Orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya awalnya dia pasti congkak. Nah yuk kita belajar apa sih congkak atau sih tinggi hati. Mungkin kita juga biasa bilang dengan sombong begitu ya. Mentang-mentang punya sepatu baru sombong gitu kan. Dapat uang jajan lebih sombong gitu. Bisa punya smartphone yang terbaru sombong. Nah kalau sombong yang seperti itu guys, itu masih sombong yang receh. Sombong yang biasa. Ya enggak? Banyak orang bisa melakukan seperti itu. Enggak keren sombong yang kayak begitu. Saya mau kasih tahu nih, sombong yang hakiki gitu ya. Ada ya sombong yang hakiki ya? Ya ada gitu ya. Kita kan gak main yang receh. Ya kalau sombong jangan nanggung-nanggung. Namanya juga orang sombong, bener kan ya? Nah guys, tahukah kesombongan yang hakiki itu yang kayak apa? Yang bukan sombong yang mentang-mentang. Kesombongan yang hakiki itu adalah orang-orang yang sudah merasa tahu. Hati-hati guys. Orang yang ngerasa tahu segalanya itu adalah orang yang congkak. Adalah orang yang tinggi hati. Kenapa?
Karena orang yang sudah tahu segalanya nggak bisa dikasih tahu lagi. Benar gak? Orang yang sudah tahu segalanya waktu dibilangin pasti jawabannya gitu loh. Gue udah tahu gitu loh. Nggak bisa dibilangin lagi. Nggak bisa diajar lagi. Padahal guys, orang yang berhenti belajar adalah dia yang berhenti berjalan di dalam masa depannya. Hati-hati guys. Karena belajar itu nggak pernah tamat dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita akan terus belajar. Nah, satu lagi, kesombongan yang ini yang the bestnya nih. Best of the best dari orang sombong gitu ya. Dari yang receh, tadi yang menengah, orang yang tahu segalanya. Ini yang best of the bestnya dari kesombongan. Itu adalah orang yang merasa bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Nggak nyangka ya guys, yang kayak gitu-gitu termasuk kesombongan, termasuk tinggi hati. Dan orang yang merasa bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, hati-hati, kehancuran sudah menanti dia. Kejatuhan sudah di depan mata. Karena orang-orang yang bisa berpikir dia bisa melakukan sendiri adalah orang-orang yang nggak ngerasa butuh Tuhan. Adalah orang-orang yang ngerasa dia nggak butuh orang lain. Padahal manusia diciptakan Tuhan itu nggak bisa terpisah dengan Tuhan. Karena itu kita tadi belajar ada rasa bersalah, ada rasa takut. Dua hal ini adalah rasa yang muncul dalam diri manusia ketika dia ngerasa terpisah dengan Tuhan. Padahal faktanya Alkitab bilang Tuhan nggak pernah memisahkan diri dengan kita. Nah kalau kita di luar Tuhan, kita nggak mendapat apa-apa. Hati-hati guys dengan 3 hal ini. Oke, kita akan lanjut selanjutnya. Kalau tadi ada vision killer 3 hal, kita akan belajar juga 3 hal yang akan membantu kita atau mempercepat kita untuk mengalami penggenapan buat visi, menggenapi pencapan kita. Apa itu? Nah yang pertama, yuk kita gambar lagi. Oke, nanti sebelum tadi saya lengkapin ya. Jadi digambar nih, keangkuhan, sombong, lalu kalian bisa list juga nih, ditulis saya sombong apa aja tadi ya, dari yang paling receh sampai yang the best gitu. Nah, kita gambar satu akar lagi di sini. Nah, oke, saya kelewat, sebelum kita gambar, yuk kita pastikan 3 hal ini dicabut dalam hidup kita, nggak ada dalam hidup kita ya, amin. Nah, kita minta tolong Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, untuk kita bisa bebas dari 3 hal ini. Nah, lanjut. Yuk, kalau kita berbicara soal visi, bicara soal masa depan kita, apa sih yang firman Tuhan katakan di Mazmur 139 bilang begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat aku selagi bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah ini luar biasa Tuhan. Tuhan pada waktu menciptakan alam semesta ini, Tuhan tulis dulu nih, akhir dari segala sesuatunya, luar biasa ya. Jadi bukan Tuhan ciptain kita dulu, lalu baru Tuhan mikir, ini anak mau diapain ya, bagusnya mau diapain nih, sekolahnya nanti di mana, kerjanya di mana. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu, tapi Tuhan tulis dulu nih, tentang kemenangan yang kita akan hadapin, rasa bahagia kita, masa depan kita, luar biasa ya hal-hal yang kita lakukan bersama-sama. Tuhan tulis dulu tuh hal-hal yang seperti itu. Lalu baru Tuhan ciptain kita. Nah ini yang ditulis dalam Mazmur. Jadi semuanya udah ada. Jadi pada waktu Tuhan bilang bahwa ada masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu bukan sesuatu yang baru direncanakan. Itu sudah ada di dalam Tuhan. Nah tinggal kita mau jalan di dalam tracknya Tuhan apa enggak. Oke ya. Oke kita lanjut lagi. Nah sekarang kita akan belajar, pada waktu Tuhan menjawab doa kita, pada waktu Tuhan kasih gambaran tentang masa depan kita, nih lihat, kita lihat nih, saya kasih suatu gambar sini, ada satu tangan megang, ini adalah benih atau biji kita bilangnya. Pernah nggak kalian, saya mau ajak kita membayangkan sebentar dengan buah jeruk gitu. Buah jeruk, ada bijinya di dalamnya. Pernah lihat nggak biji jeruk yang mirip dengan buah jeruk? Pasti nggak ada. Atau apa? Duku, buah duku. Pernah lihat biji buah duku yang mirip dengan buahnya? Nggak ada. Atau ini ada buah yang ekstrim nih, duren.
Ada orang yang suka banget duren, ada orang yang benci banget sama duren. Tapi baik yang suka maupun yang benci duren sama-sama tahu bahwa biji duren nggak ada yang pernah mirip dengan durennya. Kadang-kadang benih lebih jelek dari tampilan buahnya. Tapi itulah cara Tuhan menjawab. Kenapa Tuhan berikan benih, bukan Tuhan berikan buahnya? Kalau misalnya kita pengen jeruk, kalau kita dapat buah jeruk, masa kita cuma dapat satu? Tapi di luar biasa Tuhan, ini prinsip berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan berikan benih jeruk dan itu kita tanam, maka kita nggak cuma dapat satu buah jeruk, tetapi kita akan dapat pohon jeruk, kita akan dapat buah-buah jeruk, yang buah jeruk itu nggak cuma buat diri kita, tapi kita bisa bagikan kepada orang lain juga. Itulah prinsip berkelimpahan di dalam Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Oke, kita mau lanjut ya, kita mau lihat lagi firman Tuhan. Nah, ini kita lihat tadi benih tadi yang di tangan itu sekarang ini saya gambarkan ini siap ditanam. Ditanam di mana? Visi Tuhan, mimpi dari Tuhan ditanam di hati kita. Nih lihat firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi memang Alkitab juga ada nulis, jalan-jalan Tuhan itu begitu ajaib, sulit untuk dipahami. Tapi gak usah khawatir walaupun kita gak paham. Karena kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan beserta kita, Tuhan pasti mendampingi dan Tuhan pasti menolong kita. Nah, di sini juga kita baca bahwa segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Guys, hati kita ini luar biasa loh. Hati kita ini sesuatu yang diciptakan Tuhan secara khusus. Karena itu nggak ada yang ngajarin, tetapi orang bisa bilang begini, kok hati gue kayaknya kosong ya, hati gue kayaknya ngerasa hampa. Kita mencari sesuatu untuk bisa mengisi hati kita. Nah, saya kasih contoh begini, kalau mungkin kalian pernah punya binatang peliharaan, hewan peliharaan ya, kalian sayang banget, mungkin ada anjing, ada marmut, ada kelinci, lalu kita pernah ikan mas mungkin, lalu ikan masnya mati, lalu kalian sedih banget, walaupun udah matinya udah lewat berapa lama gitu ya, kalian masih teringat-ingat, aduh ikan mas gua gitu. Kenapa? Itu sebenarnya memang diciptakan Tuhan di hati kita, ada ruang yang walaupun kita manusia itu tidak kekal, tetapi diisi untuk sesuatu yang kekal, yaitu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Visi daripada Tuhan, mimpi daripada Tuhan, itu Tuhan taruh di hati kita. Seperti kita tanam, hati kita mau terbuka gak mau Tuhan? Hati kita mau gak untuk dipakai oleh Tuhan? Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi jangan lupa kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih, dia perlu disiram dengan air. Firman Tuhan itu membersihkan kita, firman Tuhan itu adalah makanan buat kita, sehingga akhirnya benih tadi bisa bertumbuh dan nanti akan berbuah pada waktunya Tuhan. Nah ini ada 3 hal, kita akan lihat ada 3 hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita, takut, rasa bersalah, dan keangkuhan. Nah ada 3 hal yang kita harus miliki dalam kehidupan kita agar kita hidup berkemenangan. Yang pertama apa? Iman. Nah, kita tahu bahwa Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya mau coba jelaskan untuk lebih mudah ngebayanginnya. Seperti apa sih iman itu gitu ya. Guys, kalau misalnya ya, visi itu seperti kita pengen ke Surabaya. Kita pengen ke kota Surabaya. Lalu kita mulai mikir kan, ada rasa takut, ada rasa bersalah gitu ya. Yang membuat kita, aduh gimana caranya ke Surabaya, gimana nanti, susah banget. Nah iman itu seperti kita punya mobilnya, kita punya kendaraan. Kita belum sampai di Surabaya nih. Tapi kalau kita tahu bahwa ada mobil yang kita bisa gunakan untuk pergi ke Surabaya, atau boleh ganti pesawat, apapun juga ya, kendaraan begitu ya. Kita belum sampai ke Surabaya, tapi kita yakin banget kita akan di Surabaya. Bener gak guys? Lalu kalian bisa bayangin, nanti di Surabaya gue akan lihat ini, akan belanja itu,
akan pergi ke sini, akan pergi ke situ. Kita belum sampai Surabaya, tapi karena kita punya mobilnya, kita percaya banget bahwa kita akan sampai di sana. Nah, itulah iman. Nah, iman bagaimana kita punya kendaraan untuk kita bisa sampai kepada visi kita. Nah, firman Tuhan bilang iman, bagaimana mendapatkan iman? Iman timbul dari pendengaran kita. Pendengaran akan firman Allah. Kalau kita udah punya kendaraannya, kalian punya visi mau pergi ke ujung langit, nggak ada masalah lagi. Benar ya? Mau dibilang di kutub utara, mau di kutub selatan, mau di gunung, mau di lembah, selama ada kendaraannya, kalian yakin banget bahwa kalian akan pasti ke sana. Nah, itulah iman. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, tentang hidup kita. Lalu yang kedua, setelah iman, apalagi yang kita butuhkan setelah iman? Kita lihat yang kedua, oke ini tadi di garis ya, digambar seperti akar ini, lalu ditulis iman, lalu dibikin garis yang kedua seperti ini melengkung, seperti kita tulis pengharapan di sini. Yang kedua pengharapan. Nah, kalau iman tadi ibaratnya sebuah kendaraan, kalau pengharapan apa? Nah, pengharapan itu ibaratnya adalah bensinnya. Mobil butuh bensin. Itu suatu hal yang nggak bisa digantikan. Pengharapan adalah kemampuan kita untuk kita berserah sama Tuhan. Jadi pengharapan itu tadi ya, di dalam, makanya orang yang angkuh nggak pernah sampai ke masa depannya. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa butuh Tuhan. Tapi orang-orang yang berharap, dia tahu bahwa saya kurang tetapi saya punya Tuhan. Saya nggak bisa tetapi Tuhan tolong saya. Saya mungkin nggak tahu caranya tapi Roh Kudus pasti berikan hikmat kepada saya. Itu adalah orang-orang yang punya pengharapan. Nah, tadi ibaratnya itu adalah bensin kita. Sebuah mobil itu nggak butuh hamburger, benar ya? Mau hamburger yang paling enak apapun atau mau kita kasih steak yang paling enak apapun, enggak. Mobil butuhnya bensin untuk dia bisa jalan. Iman itu juga pasangannya adalah pengharapan. Iman adalah keyakinan kita bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah siapkan masa depan, Tuhan sudah tolong kita, dan pengharapan adalah kita berserah sama Tuhan. Iman ketemu dengan pengharapan jadinya mujizat. Guys, sama seperti kalau kita lihat lagi ke sini, tadi ada iman, ada kendaraan. Lihat, ini kendaraan, dengan adanya bensin kita bisa bergerak menuju ke visi kita. Yang terakhir apa? Yuk kita gambar lagi yang terakhir di sini. Kita garis, kita tulis kasih. Kita harus memiliki kasih dalam hidup kita. Nah, kalau ibarat tadi kita udah punya mobil, kita ada bensinnya, full tank ya. Ini lalu kita kasih itu apa? Kasih itu berbicara soal petanya, bicara soal GPS-nya. Karena gini guys, kita bicara soal masa depan, kita bisa tempuh dengan banyak cara. Tapi pertanyaannya, itu caranya Tuhan apa enggak? Mungkin dunia menawarkan cara-cara singkat, cara-cara yang mungkin enggak perlu usaha, tetapi ujungnya pasti membawa celaka, ujungnya mendatangkan mungkin musibah. Tetapi jalan-jalan Tuhan ujungnya selalu damai sejahtera. Dengan kasih yang kita miliki guys, itu membuat kita, ketika kita ada di persimpangan jalan, kita lihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang Tuhan ajar tentang kasih dalam kehidupan kita. Bahwa kita nggak boleh nelikung orang, bahwa kita harus mendahulukan orang lain, bahwa kita harus hidup memperhatikan yang lain juga, nggak tentang diri kita. Nah, ini penting sekali guys. Jadi walaupun kita udah punya tujuan, udah punya kendaraannya, kita udah punya bensinnya, tetapi kita harus juga punya rute yang tepat, jalan-jalan yang tepat. Kita harus punya kasih dalam kehidupan kita. Nah guys, kalau kita udah punya tiga hal ini tentang iman, pengharapan, dan kasih gitu ya. Saya mau balik tanya, tadi di awal udah tulis atau udah gambar tentang visinya, tentang mimpinya, tentang cita-citanya mau jadi apa? Di sini masih ada yang belum tulis, bisa sekarang mulai tulis atau gambar. Nah, kalau yang sudah gambar atau sudah tulis, mau tetap sama atau mau dirubah dengan tiga penjelasan tadi, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita
mau belajar bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih visi yang daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat ini ada checklistnya. Pertama, semuanya harus didasari oleh firman Tuhan. Nah, kita akan lihat 3 hal. Nah, ini ibaratnya guys, ini seperti pohon ya tadi ya. Ini benih yang ditanam, kita harus punya akar yang kuat, akar di dalam iman, akar di dalam pengharapan, akar di dalam kasih. Sehingga kita disirami oleh firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berjalan dalam firman Tuhan, maka kita akan tumbuh dan nanti pada waktunya Tuhan akan berbuah. Nah, kita akan cek lagi bagaimana caranya melihat visi ini dari Tuhan apa enggak. Ini dari kita apa dari Tuhan begitu ya. Nah, ada 3 poin kita bisa lihat di sini. Caranya gimana? Coba bikin pertanyaan aja tentang cita-cita kita, tentang visi kita. Pertama, bagaimana membuat menjadi lebih baik? Jadi kalau sekarang saya begini, maka di depan saya harus lebih baik. Jadi Pastor Otto minggu lalu sampaikan tentang menjadi the better me. Saya harus jadi lebih baik. Itu yang awalnya. Di depan kalian harus lebih baik dong, gitu ya. Lalu yang kedua, visi yang dari Tuhan itu selalu berbicara tentang orang lain, bukan untuk kita. Ya, bukan tentang kita tetapi untuk orang lain. Saya mau kasih gambaran begini. Tugas dari seorang leader, tugas dari seorang pemimpin adalah untuk mengembangkan orang lain. Kalau kalian membayangkan jadi seorang pemimpin, jadi seorang bos, bukan untuk dilayani, tetapi seorang pemimpin itu tugasnya adalah melayani, bagaimana mengembangkan orang lain. Jadi firman Tuhan ajar, kasih juga mengajarkan, ini sesuatu tentang orang lain. Bagaimana kita bisa, contoh, bagaimana kita, kalau kita misalnya membuat suatu usaha, membuat suatu makanan misalnya begitu ya, makanan yang kita buat, kita pengen orang lain suka sama makanan kita. Orang lain jadi kenyang dengan makanan kita. Orang lain jadi senang dengan makanan kita. Ini selalu tentang orang lain, bukan tentang kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita lihat apakah visi kita itu bagi kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi kita lihat dari 3 checklist ini, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, mari saya mau ajak setiap anak-anak Tuhan untuk memiliki visi yang daripada Tuhan, untuk memiliki masa depan yang dari Tuhan. Dan kita sudah belajar, mulai gambarkan, kalau udah dengar firman Tuhan ini, mulai berani menggambarkan tentang visi engkau, tentang mimpi engkau di dalam Tuhan, yang terbaik yang kau bisa gambarkan. Lalu juga tadi ada kita lihat ya, hal-hal yang bisa membunuh visi kita dan hal-hal yang bisa menolong kita menuju visi kita. Saya mau berdoa yang pertama buat kalian yang ngerasa takut buat masa depan. Kalian yang ngerasa galau tentang masa depan kalian. Saya mau berdoa di awal saya mau berdoa buat kalian yang ngerasa takut akan masa depan, mungkin ngerasa khawatir, kalian ngeri ngelihat masa depan kalian, atau kalian nggak tahu tentang masa depan kalian sama sekali. Hal yang pertama dilakukan adalah kalian butuh Tuhan. Kalian butuh Tuhan Yesus untuk hidup di dalam hati kalian, untuk memimpin hidup kalian, untuk menolong, untuk saya mau berdoa buat setiap kalian yang merasa takut akan masa depan, yang merasa khawatir, atau mungkin nggak ngerasa, aduh masa depan gue kayak apa, saya nggak tahu deh. Saya mau berdoa, yang terpenting adalah saat ini untuk bebas dari rasa bersalah, dari rasa takut, dan dari keangkuhan. Kalian perlu memiliki Kristus dalam hatimu. Bagi engkau yang pengen ngalamin pertolongan Tuhan untuk masa depanmu, saya mau berdoa buat engkau yang mungkin gak pernah undang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hatimu. Kau bisa angkat tanganmu, engkau taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih engkau sudah mati di kayu salib, menanggung segala dosa saya, menanggung segala kelemahan saya, menanggung segala aib saya. Saat ini saya berdoa mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya,
tinggal di dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Mulai hari ini saya hidup bukan untuk diri saya lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam saya, yang akan memimpin, yang akan menolong, yang akan memberkati kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Guys, saya juga mau berdoa buat kalian, mungkin anak muda yang saat ini sedang bergumul akan sesuatu tantangan, takut mungkin ini kondisinya COVID seperti ini, nanti gimana ujian saya, gimana nanti sekolah saya, gimana masa depan saya mau berdoa juga buat kalian. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus buat anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau yang mengangkat setiap rasa takut dalam diri mereka saat ini. Gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau juga yang menolong anak-anak-Mu ini Tuhan untuk bisa hidup dengan rendah hati, bisa hidup terus bersemangat untuk belajar hal-hal yang baru, untuk selalu kreatif, untuk selalu inovatif bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, kami mau selesai dalam ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah di ibadah online GKKD Jakarta. Buat siapapun saudara semua, kita punya setiap hari ada 3 kali jadwal doa, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam setengah 10 malam. Bagi saudaraku yang punya beban doa atau sedang bergumul bisa ikut di Instagram atau Facebook GKKD Jakarta dan tuliskan beban doanya di sana. Nanti ada hamba-hamba Tuhan, ada rekan-rekan pelayan yang lain yang akan membantu untuk berdoa. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita juga ada ibadah online. Saksikan jam 1 siang untuk youth. Kita mau tutup ibadah online kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu, melimpahi dengan kasih dan persekutuan indah bersama-sama Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke guys, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.